Hallelujah, Almighty God, we thank you and praise you. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi ini kita boleh ketemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu, meskipun kita masih melaksanakan dari rumah kita masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Iya, tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, lalu kita menyapa Tuhan lewat pujian Selamat Pagi Tuhan. Telah pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyi sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, silahkan duduk adik-adik. Ya, kita duduk yang manis. Kita mau berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan di dalam kami memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari pujian Yesus sayang padaku. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak Diana berharap semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas
pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian juga pembacaan Alkitab yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana tema cerita kita, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu berita kepada Maria. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38 yang sudah kita baca dan sudah dengarkan bersama-sama, di situ menceritakan tentang malaikat Gabriel dan Maria. Perjumpaan antara malaikat Gabriel dan Maria. Siapakah malaikat Gabriel ini? Malaikat Gabriel adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan pesan kepada Maria. Malaikat yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan. Nah, siapakah Maria ini? Maria adalah perempuan muda yang berada di kota Nazaret. Nah, Maria ini rajin berdoa dan rajin beribadah. Dia sangat mengasihi Allah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman dikatakan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Di situ malaikat pergi ke rumah Maria. Kemudian malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, Maria kaget, Maria terkejut. Apa maksud perkataan dari malaikat Gabriel ini? Apa arti dari salam yang diucapkan oleh malaikat Gabriel? Nah, di situ malaikat berkata lagi, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Di situ juga malaikat Gabriel menyampaikan pesan, menyampaikan berita bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, mendengar ucapan malaikat itu, Maria kaget, Maria terkejut. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, sedangkan Maria ini belum bersuami? Bagaimana mungkin Maria bisa mengandung, sedangkan dia belum bersuami, dia belum menikah? Tetapi malaikat mengatakan kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, di sini malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria jangan takut. Apapun itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya akan jadi. Karena Maria ini orang yang taat, orang yang selalu menaati perintah Tuhan. Di ayat 38 dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria mengatakan seperti itu dan malaikat itu pun pergi meninggalkan dia. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan Maria ini dapat kita jadikan contoh, kita jadikan panutan bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, Maria tidak pernah menolak. Maria selalu berusaha menaati perintah Tuhan. Dia mau melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari melalui firman ini kita bersama-sama berusaha menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang selalu mengasihi Tuhan. Maka dari itu di dalam kehidupan kita setiap hari, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, mari kita bersama-sama, misalnya kalau di rumah mama dan papa minta tolong, kita karena anak Tuhan, anak baik, kita mendengarkan dan melakukan apa yang mama perintahkan. Apa yang mama minta tolong, kita tolong. Kita mengasihi orang tua kita. Begitu juga di sekolah, kita selalu berusaha untuk menolong teman-teman kita yang susah, mengasihi teman-teman kita. Tidak boleh baku bombe-bombe, tidak boleh baku eje-eje, tapi kita semua baku dukung, baku sayang, saling mengasihi. Nah, anak-anak terkasih dalam Tuhan, Kakak Diana berharap melalui firman ini semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan untuk ayat hafalan kita pagi ini terambil dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38 bunyinya, kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adik-adik di rumah mulai hafal ya, dan nanti setelah adik-adik hafal, adik-adik kirim di grup sekolah minggu. Ya, saat ini kita akan masuk dalam persembahan dan mari bersama-sama kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan yang mama papa sudah berikan kepada kita. Kita puji Tuhan dari pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti
anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menaati segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana selalu sehat di dalam kehidupan setiap hari dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam masa pertumbuhan, perkembangan, dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga dari dalamnya anak-anak terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh boleh pulih, boleh sembuh, dan di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah, bersekutu kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya anak-anak kami ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan kedua orang tua kami di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari. Berkati ya Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan, dan limpahkanlah rezeki-Mu kepada kedua orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan semua kakak-kakak pembimbing yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati ya Tuhan, berikan mereka juga selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mereka selalu sehat, selalu kuat di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari, dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH beserta keluarga, dan Bapak Ibu Majelis Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari, dan di dalam pelayanan di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Berkati ya Tuhan, berikanlah mereka juga selalu kesehatan, kekuatan di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, dan di dalam mengayomi kami masyarakat Indonesia. Kiranya kami masyarakat Indonesia boleh menjadi masyarakat yang bijaksana dalam segala hal. Ya Tuhan, saat ini kami bergumul dengan begitu banyak bencana alam yang sedang terjadi. Tolong Tuhan pulihkan negara kami, tolong Tuhan pulihkan bumi kami sehingga kami boleh hidup damai dan tentram. Ya Tuhan, kami juga mendoakan tim medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya Tuhan. Berkati mereka juga di dalam pelayanannya. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan setiap hari. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah membawa persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami sehingga persembahan kami boleh dikelola dengan baik dan benar dalam pelayanan pelebaran firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri dan kita puji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk adik-adik. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you.